Ketegangan antar lembaga penegak hukum kembali mengemuka. Beredar surat petunjuk internal dari bidang Propam Polda Jateng yang menginstruksikan personelnya untuk tidak menghadiri panggilan pemeriksaan Kejaksaan Negeri terkait pengelolaan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG tanpa pendampingan hukum resmi. Di sisi lain, tak hanya memperketat pengamanan di ruang pelayanan publik guna mengantisipasi operasi tangkap tangan tersebut, situasi ini juga direspon cepat oleh pihak kejaksaan yang langsung mengedarkan surat konsolidasi internal karena merasa adanya ancaman terhadap proses penyidikan. Dalam hal ini bisa disederhanakan, polisi merasa akan ada OTT sehingga dia melakukan perlawanan, dan kejaksaan merasa mendapat ancaman ketika pimpinannya diserang atau ditangkap dengan bukti-bukti tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Kembali ke surat Polda. Surat internal Polda Jateng itu secara spesifik menyinggung pernyataan terkait SPPG, Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi yang dikelola oleh anggota Polri maupun keluarga Polri. Jika mendapatkan panggilan dari Kejari sehubungan dengan hal ini, personel diwajibkan melaporkan kepada Kabid Propam lengkap dengan materi pertanyaan penyidik. Di sini kita semua masyarakat awam melihat di depan mata bahwa MBG adalah proyek penuh korupsi, penuh manipulasi keuangan, penuh bagi-bagi jatah. Salah satu yang paling besar mendapatkan jatah adalah kepolisian. Entah ini proyek terima kasih atau memang murni bisnis. Semua orang jadi bertanya, mengapa polisi segitunya harus ikut proyek untuk mendistribusikan makanan dan dapat bagi-bagi keuangan. Nggak heran di kemudian hari saat ini atau kemarin-kemarin, demo-demo besar oleh mahasiswa mempertanyakan hal ini semua. Oleh karena itu kejaksaan melakukan penyidikan. Sesederhana itu masalahnya, namun ada ego tersinggung rupanya dari dua belah pihak. Maka ada bentuk perlawanan dari Partai Coklat. Nggak terima diperiksa, nggak terima kalau nanti ketahuan adanya penyalahgunaan bagi-bagi triliunan rupiah proyek atas nama gizi anak ini. Itulah yang terjadi di benak masyarakat pada umumnya melihat peristiwa perang cicak buaya Partai Coklat tua lawan Coklat muda ini. Kutipan yang beredar di lingkungan Polda Jateng yang banyak beredar di sosial media detailnya seperti ini. Pastikan tidak ada tempat pelayanan publik Polri yang dilakukan OTT oleh pihak yang tidak berkepentingan. Tekankan kepada personil, anggota yang bertugas di pelayanan publik Polri agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun. Intinya apa kira-kira sobat sendiri yang mengartikan? Coba artikan kenapa Polda Jateng segitu ngototnya untuk tidak ditangkap atau OTT oleh pihak kejaksaan. Sekali lagi, surat tadi Anda yang mencerna. Sebaliknya, dari sisi Kejaksaan Agung yang ditandatangani oleh PLT Sekretaris Jasa Agung Muda Intelijen Sarjono Turin SH, isi surat mencerminkan adanya situasi darurat di internal Kejaksaan Agung. Inilah surat terlampir tersebut. Sahabat boleh baca. Lalu timbul rumor di sosial media akan adanya serangan balik oleh pihak kejaksaan di daerah-daerah. Kajari dan Kajati ditugaskan untuk mencari kesalahan para pejabat polisi seperti Kapolres atau Kapolda akan tindakan mereka melawan hukum seperti menjadi pelindung bandar narkoba, terima suap, dan lain sebagainya. Ini perang beneran ini. Di sisi kepolisian, selain bertahan, mereka juga menyiapkan serangan, yaitu petinggi kejaksaannya diserang. Mungkin lainnya akan diserang juga, yang mana banyak data-data bisa membongkar mafia kejaksaan yang selama ini juga diketahui oleh masyarakat banyak jaksa nakal. Kalau melihat niat keduanya yang saling buka borok satu sama lain, agaknya kita mendukung sih keduanya untuk saling buka, saling tangkap, saling umbar aib. Kalau perlu sampai tuntas keduanya, yaitu semua jaksa nakal dan semua polisi nakal dibuka aja aibnya semua. Sahabat, kita bertanya, menurut sobat, apakah langkah keduanya ini adalah karma dari perilaku oknum yang menggunakan kekuatan jabatan untuk memperkaya diri sendiri? Memang sudah layak dibuka ke publik dan sudah layak mendapatkan hukuman sosial dari publik. Kembali ke topik utama, video sekilas ini adalah penjelasan asal-muasal serangan tersebut. Di sini kita sekarang menunggu satu hal yang sangat-sangat penting. Apa itu? Ketegasan
presiden. Kita tunggu selain ketegasan juga keadilan presiden. Pastinya ada jaksa bermasalah, pastinya ada polisi bermasalah. Sebaiknya keduanya diungkap lalu diselesaikan secara adat. Bersihkan mereka semua, copot dari jabatan mereka semua. Dari pejabat tertinggi kedua lembaga tersebut diselidiki dengan detail dan rinci dan dibuka. Kemudian dirapihkan. Ayo Pak Presiden, tunjukkan ketegasan Bapak. Salah ya bilang salah dan segera ubah. Jangan ditutupi Pak. Kalau ternyata hanya untuk meredakan situasi kedua lembaga tersebut, hanya satu pejabat kejaksaan yang dipecat atau satu pejabat kepolisian yang kena, yang dipecat atau dipermasalahkan secara hukum, gak selesai Pak. Karena masalah kedua lembaga ini tinggal tunggu waktu lagi untuk perang lagi dan tidak akan pernah selesai, tidak ada berkesudahannya. Ayo Pak, selesaiin Pak. Peace. Cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah.